Sungguhnya aku ini adalah orang yang penuh bermaksiat kepada Allah, guru. Dulunya aku itu melakukan seluruh apa yang dilarang oleh Allah, termasuk molimo. Apa sih molimo itu? Molimo itu adalah istilah yang kebangetan di suku Jawa. Apa? Yang pertama adalah mabok. Mabok minum minuman keras. Minum tanpa sadar, kemudian dia melakukan apapun, itu termasuk mabok. Yang kedua apa? Madon. Madon itu apa? Dia berzina, dia jajan wanita-wanita nakal di malam hari, kupu-kupu malam istilahnya. Dia nyewa wanita yang bisa didatengin kapan saja dia mau. Dia melakukan hal itu. Padahal kita ketahui bersama, zina itu dosanya gede banget itu. Zina itu kalau kita lihat ada dua macam. Contoh, ada zina namanya zina mukson. Zina mukson itu apa? Bagaimana dia berhubungan dengan istrinya orang. Ini kan lagi tren ya. Ya, kalau janda tidak dipacarin, tapi yang dipacarin istrinya orang. Kalau sampai dia berbuat zina dalam arti dakhala biha, dalam arti digambarkan ini sumur sudah memasuki ember, mohon maaf, ember sudah memasuki sumurnya, maka itu dikategorikan zina mukson. Bagaimana zina mukson? Ini kalau zaman Rasulullah ini dipendem segini nih. Kemudian apa? Dilemparin batu. Nggak boleh batu besar langsung dia mati. Nggak. Batu kecil-kecil juga nggak boleh. Batu yang sedang. Agar supaya dia merasakan sakitnya tatkala darah mengalir. Itu zina. Itu dia juga melakukan. Yang ketiga apa? Madat. Madat itu apa? Nyimeng. Wah ini ya. Narkoba. Melakukan obat-obatan ya, obat-obatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, kemudian dilarang juga oleh aparatur negara kita. Hal itu juga dilakukan oleh orang tersebut. Apa yang keempat? Yang keempat adalah maling. Maling itu apa? Mencuri. Dia mengambil yang bukan haknya. Mencuri termasuk kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu mencuri itu ya diam-diam malam hari ngambil ayam. Itu zaman dulu. Kalau sekarang mencurinya lebih keren. Dapatnya juga lebih banyak. Apa namanya? Korupsi. Mengambil dana yang bukan haknya, mengambil dana bansos, mengambil dana-dana yang seharusnya milik rakyat miskin tapi digunakan oleh orang-orang tersebut. Itu juga dilakukan. Apa yang terakhir? Terus yang kelima adalah main. Nah, main ini apa? Termasuk di dalamnya judi, termasuk di dalamnya sesuatu apa ini? Judi itu ya termasuk bisa medianya banyak ini. Bisa pakai kartu, bisa pakai mahjong, bisa pakai apapun yang di dalamnya adalah menaruhkan uang, yang uang itu bisa didapatkan kalau dia menang dalam permainan tersebut. Maka 5 hal ini sudah kulakukan guru. Kemudian gurunya, Masya Allah, kamu sudah melakukan semacam itu gara-gara kamu taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kamu itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kamu belajar dimudahkan, kamu beramal diistiqomahkan. Aku ingin sekali bisa istiqomah seperti engkau. Aku ingin sekali bisa sekhusyuk kamu dalam beribadah. Gimana caranya? Mohon maaf guru, saya tidak bisa mengarahkan karena aku sungguhnya tidak bisa apa-apa kecuali hidayah Allah turun melalui engkau. Wah, ini keren sekali ini muridnya itu. Kemudian gurunya berpikir, apakah aku harus berzina? Tidaklah, kalau madon berzina dosanya besar. Kalau saya mendatangi wanita, kemudian wanita itu hamil begitu ya, maka dia punya keturunan, itu efeknya gede. Apa efeknya? Efeknya diantaranya dia tidak bisa dinasabkan kepada kita. Oh berat itu kan. Nanti kalau dia hamil, maka dia secara biologis bukan anak kita. Kalau dia perempuan, kita tidak berhak menjadi walinya. Akan ribet kepanjangan. Ndaklah. Kemudian apa? Kalau aku membunuh orang, maling sampai garong bunuh orang, ndaklah. Nanti kalau bunuh orang dosa. Ini Yai Baseso, beliau mau berbuat kriminal, tetapi dia mikir karena dia seorang kiai, seorang ulama besar. Kemudian gimana ya kalau aku mabuk saja? Kemudian berpikir, oh ya mabuk aja lah. Ini yang dosanya paling kecil begitu ya. Ternyata Yai Baseso mabuk. Tapi apa yang terjadi? Setelah dia mabuk, dia melakukan 5 hal ini. Ya madon, maka dia berbuat zina. Ya mabuk, ya maling, ya apa. Semua dilakukan.
ternyata orang mabuk itu kendalinya malah nggak ada sama sekali. Maka Yai Baseso sudah melakukan hal itu. Yang terjadi apa? Dia 1 hari melakukan, belum ada greget untuk bertobat. 2 hari melakukan, sampai berhari-hari dia, makanya dia sampai apa? Sampai ketagihan. Makanya kalau berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah, hati-hati, karena nanti setan menjadikan indah. Kalau setan sudah menjadikan indah, maka Anda akan ketagihan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Yai Baseso ini ketagihan untuk minum khamr. Kemudian apa? Dia mendatangi muridnya. Ini gimana ini? Saya nggak bisa taubat kepada Allah. Saya tidak bisa melepaskan minuman bir ini setiap malamnya. Saya mabuk terus, ini gimana ceritanya? Bagaimana caranya kamu itu dulu bisa bertobat? Enggak, aku belum bertobat. Kok bisa kamu nggak bertobat? Apakah kamu masih melakukan? Enggak, aku nggak melakukan. Siapa kamu ini sebenarnya? Kemudian muridnya itu menjawab dengan lantang. Kamu tahu siapakah aku? Ana syaitan. Aku adalah setan. Aku adalah jin iblis yang disuruh goda engkau. Sungguhnya bahwasanya orang hidup itu siapapun akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melalui hadis qudsi mengatakan may yuridillahi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dipilih oleh Allah sebagai makhluknya, yang dipilih untuk dijadikan lebih baik, pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diujinya macam-macam. Ulama akan diuji seperti Kiai Baseso. Bagaimana diujinya? Halus. Kata baginda Nabi, kal majrodam. Darah kita ini mengalir. Tapi kita nggak terasa. Nggak bisa begini. Nah, bagaimana diujinya? Halus sekali. Kalau seolah-olah ini betul, seolah-olah ini syariat Allah, padahal tidak. Oleh karena itu pelajaran penting bahwasanya setiap kita akan diuji. Ulama akan diuji. Ulama seperti Kiai Baseso akan diuji. Bahkan bahwasanya kita dalam rumah tangga itu juga akan diuji. Kita ketahui bersama. Ibadah yang paling panjang adalah ibadah yaitu rumah tangga. Bagaimana rumah tangga? Rumah tangga itu kalau dibilang nisfuddin, separuh dari agama. Maka pencapaian kita apabila kita sudah nikah, separuh dari ibadah agama itu sudah kita lakukan. Karena apa? Di dalamnya banyak ibadah-ibadah yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, iblis setiap harinya, bagaimana tugas utamanya? Yufarriqu bainaz zaujain, yaitu memisahkan 2 pasangan yang halal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas utama setan. Kalau sehingga setan itu setiap harinya ada istilahnya mutabaah yaumiyah. Apa mutabaah yaumiyah itu? Evaluasi harian, barangkali begitu ya. Bagaimana? Dipanggil ini, antri begitu. Gimana kinerja kamu hari ini? Saya sudah menjadikan seorang dai, dia menjadi sombong karena followernya banyak. Oh, bagus. Besok ditingkatkan kinerjanya. Saya menjadikan orang yang kapabilitasnya luar biasa. Dia menjadi, seandainya dia menjadi apa ini, IT yang sangat canggih, dia merasa dia sombong. Hal ini dia melakukan karena usaha dia, bukan karena Allah. Maka kamu bagus, anak itu bisa sombong, jadikan dia merasa hebat terus. Maka dia bisa menggoda hari ini karyawan, bagaimana dia bekerja tidak dengan kesepakatan dengan bosnya. Kalau bosnya berkata jam 7, dia datangnya jam 8. Kalau bosnya bilangnya kesepakatannya jam 5 pulang, dia jam 4 sudah pulang. Maka hal ini kata jinnya, bagus, besok tingkatkan. Tapi ada yang terakhir itu jin. Yang terakhir mengatakan apa? Saya tadi berusaha memisahkan 2 pasangan yang dihalalkan oleh Allah, yaitu suami istri. Bagaimana kamu melakukan? Iya, hal-hal yang sepele. Maka di awal subuh saya mengencingi mata dan telinganya, maka dia subuhnya tidak bangun. Nah itu ya, ini bagi orang-orang yang subuhnya suka telat, maka di matanya sama telinganya dijadikan toilet sama jin itu. Nah itu sehingga sulit bangun. Kalau di sini dengarkan adzan ndak dengar. Kalau di sini matanya itu mau bangun dikencingin setan, sulit bangun. Setelah subuh sudah kujadikan malas, maka seharinya dia akan malas. Maka paginya dia nggak mau duha. Maka siangnya kujadikan istrinya capek, suaminya capek sehingga dia berantem.
Berantemnya urusan sepele. Kujadikan seandainya ini rumah tangga ini biasanya digoda setan luar biasa. Ada suaminya naruh handuk begitu ya di atas kasur, marah-marahnya sampai 3 hari. Ada orang itu berantemnya gara-gara naruh sandal. Itu bisa marah-marah luar biasa. Karena apa? Setan itu yang menggoda rumah tangga bukan 1-2, melainkan tim. Oleh karena itu, jangan sampai kita kalah dengan setan. Oleh karena itu, pada saat kita rumah tangga, siap-siaplah kita mengusir setan dari tubuh kita, mengusir diri setan dari diri kita dengan cara kita memperbanyak istighfar. Karena setan mengintai orang yang rumah tangga. Dijadikan istrinya orang lebih cantik, lebih indah. Iya. Dijadikan bosen sama istri sendiri. Iya. Oleh karena itu kita perbanyak istighfar. Sehingga apa? Tidak ada wanita lain yang cantik kecuali istri kita. Tidak ada wanita yang dicintai kecuali istri kita. Oleh karena itu, ayo kita senantiasa beristighfar dan diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ini memiliki amalan yang mana setiap subuh saya lakukan. Di antaranya ada 7 hal. 7 hal itu saya minta berulang-ulang. 7 hal ini salah satunya adalah saya senantiasa minta kepada Allah, ya Allah, jadikan saya dan istri saya senantiasa sehat. Jadikan saya dengan istri saya mendapatkan ridho dari orang tua saya, orang tua kami, ya Allah. Yang ketiga adalah jadikanlah saya dan istri saya engkau ridhoi dan saya dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, ya Allah, jadikanlah istri saya senantiasa mencintai aku dan aku mencintai istriku. Itu doa setiap subuh kulakukan. Karena apa? Siapa yang mampu menghimpaskan godaan setan? Jangan-jangan saya tergelincir ini. Oleh karena itu kita pasang badan dengan cara kita minta setiap subuh kepada Allah. Fa insyaallah rumah tangga kita dijaga. Oleh karena itu jangan sampai kita tertipu daya dengan setan. Kita ambil contoh, pulang kerja capek, di rumah berantakan, pengen istirahat. Tapi apa yang terjadi? Kopi nggak ada, rumah berantakan, istri mohon maaf bau acem begitu ya. Lah ini jangan marah-marah dulu. Kalau Anda marah, maka setannya bilang Masya Allah, dia menang begitu ya. Oleh karena itu bagaimana cara memahaminya? Dengan cara beristighfar. Barangkali kita husnudon atau berprasangka baik kepada istri kita. Oh iya, barangkali istri saya kecapean. Ya sudah mah gantian aku yang gendong anak kita. Wah, sambil gendong, mama duduk sini, capek ya, Masya Allah, dipijitin. Ini istri kita nggak bakalan capek itu. Walaupun kita mijitnya kata orang Medan ecek-ecek begitu ya. Nah, ayo dipijitin, Mbak, Insya Allah. Udah mah, duduk aja sini, anaknya digendong. Habis itu dibantu nyapu apa segala macam. Kalau ada kita lakukan semacam ini, setannya speechless, nggak bisa ngomong apa-apa itu. Ini orang digoda model apa kok nggak bisa ya? Nah, ini setannya akan nyerah itu. Bagus itu. Oleh karena itu setiap kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jomblo diuji oleh Allah dengan cara apa? Sulit mendapatkan jodoh. Orang yang sudah rumah tangga diuji oleh Allah, sulit mencari ma'isyah. Atau orang yang sudah rumah tangga diuji oleh Allah tidak diberi keturunan langsung, walaupun nanti endingnya akan diberi keturunan. Orang yang sudah rumah tangga diuji oleh Allah dengan cara apa? Sulit mendapatkan rumah yang diidam-idamkan. Orang yang sudah rumah tangga diuji dengan ingin memiliki mobil ataupun motor, tidak bisa mendapatkan. Orang yang berdakwah pun diuji dengan materi dan lain sebagainya. Maka ujian itu akan semakin hari semakin ada. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lolos diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah kita akan ditingkatkan derajat kita. Kalau derajat kita naik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, otomatis cintanya Allah Subhanahu wa taala akan bertambah kepada kita. Kalau cintanya Allah bertambah kepada kita, hidup kita akan aman. Ridho Allah senantiasa menyertai kita. Sehingga apa? Hidup kita tidak belangsak banget. Oleh karena itu banyakin istighfar. Jangan mudah marah kepada pasangan kita. Sebab pasangan kita inilah nanti yang sama-sama mengantarkan kita menjemput ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.